Zeus nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sob Illerma One Piece Chapter 1067 akhirnya diceritakan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Sob Illerma One Piece pada kita semua. One Piece Chapter 1067 mendapatkan judul Punk Records, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti catatan Vegapunk. One Piece Chapter 1067 kembali melanjutkan cover story dari keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan Vince Smoke Judge dan Caesar Clown yang saling bertarung. One Piece Chapter 1067 diawali dengan mengungkapkan rahasia milik Dr. Vegapunk. Vegapunk terlahir menjadi seorang yang jenius, namun ternyata dia juga adalah pemakan buah iblis para Mesia, Nomi, di mana Nomi berarti otak. Berkat otak-otak Nomi yang dia makan, Vegapunk mendapatkan kemampuan daya simpan di dalam otaknya yang tidak terbatas. Itulah mengapa kepalanya sangat besar. Selain itu, semakin banyak informasi yang dia simpan, maka otaknya juga akan semakin membesar. Kemudian dijelaskan mengenai Punk Record. Ternyata hal itu merupakan bagian atas dari telur yang berada di sisi atas di Pulau Egghead. Bagian dalam dari Punk Record terbuat dari otak milik Dr. Vegapunk. Pantas saja kepala milik Dr. Vegapunk saat ini menyusut. Selain dipindahkan ke Punk Record, pasti otak milik Vegapunk juga dipindahkan ke 6 kloningannya. Itu artinya Vegapunk benar-benar bisa mengekstrak DNA dari buah iblis dan dia implementasikan pada benda mati. Kasus ini sama seperti Seraphim Jinbe yang memiliki kekuatan buah iblis Sui Sui Nomi milik Senior Pink, dan Lester Paravasivista yang dikatakan mengimplementasikan kekuatan buah iblis Pika Pika Nomi milik Kizaru. Dan kali ini Vegapunk kembali mengekstrak kekuatan buah iblis otak-otak Nomi miliknya langsung. Benar-benar jenius nih, kakek Sugiono. Kemudian diungkapkan juga mengenai rahasia dari robot kuno yang ditemukan oleh Luffy di tempat pembuangan sampah. Ternyata robot itu dibuat pada masa Void Century, dan 200 tahun yang lalu, robot tersebut menyerang pemerintah dunia. Selain insiden penyerangan dari robot raksasa tersebut pada pemerintah dunia, sebenarnya terdapat insiden lain yang terjadi tepat di kisaran 200 tahun yang lalu. Pertama yaitu, resminya Pulau Manusia Ikan tergabung dalam pemerintah dunia. Lalu ikan petarung yang sempat kita lihat di Dressrosa mulai bermigrasi ke area Greenbeat. Kemudian yang paling menarik adalah pada 200 tahun yang lalu, kapal dari kerajaan Breeze memulai perjalanannya untuk mencari keberadaan dari Pulau Skypiea. Jika kalian lihat kembali bagian layar kapal dari kerajaan Breeze tersebut menggunakan gambar yang mirip seperti lambang pemerintah dunia dan mirip juga seperti keempat Road Poneglyph. Mimin akan coba elaborasikan rentetan kejadian yang terjadi saat 200 tahun yang lalu. Di Pulau Skypiea terdapat Poneglyph yang memberikan informasi mengenai keberadaan dari senjata kuno Poseidon, dan Poseidon sendiri berada di Pulau Manusia Ikan. Jika kalian lihat, robot kuno itu penampakannya mirip ikan petarung yang memiliki tanduk. Apakah kejadian robot yang menyerang pemerintah dunia itu berhubungan dengan janji Joy Boy pada para manusia ikan? Dan untuk mengantisipasi penyerangan itu tak terulang kembali, pemerintah dunia langsung mendapuk Pulau Manusia Ikan menjadi bagian dari mereka. Benar-benar konstipasi yang sangat membagongkan. Dan kemudian berpindah, anggota CP0 ternyata sudah sampai di Pulau Egghead. Agen CP0 berkata jika mereka ingin mengembalikan Seraphim Kuma, namun akses masuk mereka ditolak. Mengetahui kedatangan dari agen CP0, Saka memerintahkan kloningan Vegapunk yang lain untuk bersiap karena mereka akan segera bertarung. Pada akhir chapter, Kuma asli yang saat ini berada di kerajaan Kamabaka tiba-tiba berdiri. Dia juga langsung berlari menuju ke suatu tempat. Mengapa tiba-tiba Kuma aktif dan bergerak dengan sendirinya tepat setelah Saka memerintahkan kloningan Vegapunk yang lain untuk siap-siap bertarung? Apakah secara tidak langsung Kuma asli sudah dimodifikasi agar dia juga menjadi bagian dari kloningan Dr. Vegapunk? Dan itu para leaker mengatakan jika Monkey D. Dragon dimunculkan pada One Piece Chapter 1067 kali ini, Kuma pasti sedang menuju ke Pulau Egghead. Dan Monkey D. Dragon sudah dapat dipastikan akan mengikuti kemanapun perginya Bartholomew Kuma. Pasti akan menjadi tambah seru jika terjadi bentrokan antara pasukan revolusioner dan agen CP0. Karena baik Dragon dan Vegapunk keduanya mewarisi tekad dari Ohara. Sehingga Dragon pasti melindungi Dr. Vegapunk, apalagi sebelumnya
Sokka berkata jika sebentar lagi dia akan mati. Pada akhir One Piece chapter 1067, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Gimana videonya? Keren banget kan? Ada yang baru nih dari Lifestyle Anime dan Misfit Society. Desain terbaru, Jolly Roger, Mugiwara, Pirates. Pasti ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang beli kaos di sini bisa dapat banyak loh. Kamu bisa dapat 4 stiker dan kemasan yang keren. Untuk kamu yang beli lebih dari satu akan mendapatkan free gantungan kunci dan diskon Rp10.000. Jangan lupa, kamu juga bisa dapat free ongkir dan tentu saja pembelian bisa dengan sistem COD. Sekarang kita hanya menyediakan kaos versi premium saja ya, dengan ketebalan 24S dan tersedia warna hitam dan juga putih. Ukuran dari S sampai 3XL. Jadi kalian yang sering minta ukuran jumbo, di kita juga pasti ada. Yuk segera check out pemesanan, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Terbatas untuk 150 pembeli pertama saja ya. Yap, itulah Century Shop Healer untuk One Piece chapter 1067. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik kali ini datang dari interview yang dilakukan oleh Oda Sensei mengenai One Piece film Red. Oda mengatakan jika Uta adalah karakter canon dan siluet yang ada di One Piece chapter 1055 adalah siluet dari Uta. Lalu sebelumnya Oda tak ingin memasukkan Kalifa dan Blue Eno ke dalam anggota CP0. Begitu juga dengan Helmeppo yang tidak ingin dia masukkan ke dalam organisasi SWORD. Namun para staf meyakinkannya, dan dia berkata jika CP0 yang menggunakan topeng berada di level kekuatan yang berbeda. Selain itu, banyak opler yang bertanya mengenai keluarga V Garland yang disebutkan dalam One Piece film Red. Namun Oda tak mau menjawabnya, karena dia akan menjelaskannya nanti di dalam manganya. Yos nakama, itulah Century Shop Healer untuk One Piece chapter 1067. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.